Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan lanjut membahas tema 5, subtema 2 tentang usaha di sekitarku. Nah sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar belajar hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Nah, selanjutnya simak penjelasan ibu baik-baik ya. Kita akan membahas muatan IPS tentang komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Coba kalian bertanya kepada temanmu, adakah yang orang tuanya memiliki kegiatan ekonomi di bidang wirausaha? Apa ya wirausaha itu? Wirausaha merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara mandiri. Seorang wirausahawan harus memiliki kemampuan kreatif dan inovatif, jeli melihat peluang, dan selalu terbuka untuk setiap masukan agar usaha tersebut berkembang. Nah, contoh kegiatan wirausaha ini ada pengusaha kain batik. Pengusaha tersebut menggunakan kain batik untuk membatik. Kain tersebut berasal dari pembudidayaan tanaman kapas di Indonesia. Meskipun menggunakan bahan baku dari negara sendiri, para pemilik wirausaha seringkali menggunakan teknologi atau mesin yang berasal dari luar negeri. Contohnya seperti mesin jahit yang digunakan untuk membuat pakaian dari kain batik. Itu bisa berasal dari luar negeri. Penggunaan teknologi atau mesin merupakan salah satu wujud kerjasama dengan negara lain. Kita mendatangkan mesin dari negara lain. Ini merupakan contoh kegiatan impor barang. Impor adalah kegiatan mendatangkan atau membeli suatu barang dari luar negeri. Selain impor barang, kerjasama ekonomi antara negara juga dapat dilakukan melalui ekspor. Dan ekspor sendiri itu adalah kegiatan mengirim atau menjual hasil produksi dalam negeri ke pasar luar negeri. Contohnya, produsen mebel dan batik mengekspor hasil produk mereka ke negara ASEAN atau wilayah negara lainnya. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada beberapa contoh kegiatan wirausaha yang biasa berada di sekitar rumah kita, seperti fotokopi, pangkas rambut, dan juga bengkel. Apa saja ya sumber daya dan alat yang mereka gunakan untuk kegiatan wirausaha ini? Yang pertama ada usaha fotokopi. Mesin fotokopi ini menjadi alat produksi utama. Kertas berfungsi sebagai bahan produksi, dan sumber dayanya adalah manusia yang menjadi operator mesin fotokopi ini. Usaha yang kedua adalah pangkas rambut. Mesin cukur dan gunting merupakan alat untuk memotong rambut. Kursi menjadi tempat pelanggan untuk duduk selagi dicukur. Sumber dayanya adalah manusia yang menjadi operator dari alat cukur tersebut. Yang terakhir ada usaha bengkel. Perkakas dan spare part sebagai alat dan bahan utama. Sedangkan sumber dayanya sama, yaitu manusia yang menggunakan seluruh perkakas untuk memasang spare part. Baik anak-anak, jadi kegiatan wirausaha yang tadi dilakukan oleh tukang fotokopi, pangkas rambut, dan juga bengkel, semua alat dan mesinnya berasal dari luar negeri. Selain itu, Indonesia memiliki peranan cukup penting dalam kegiatan ekspor dan impor di kawasan ASEAN. Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. Kekayaan inilah yang dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi, baik dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, maupun industri. Indonesia termasuk negara yang mengekspor barang ke negara lain. Indonesia juga banyak mengimpor barang dari negara lain.
ada beragam barang atau komoditas ekspor Indonesia. Berikut jenis-jenis barang dagangan atau komoditas ekspor yang bukan oleh Indonesia. Yang pertama ada hasil industri seperti semen, tekstil, dan kain batik. Lalu yang kedua ada hasil pertanian dan perkebunan seperti kacang, kedelai, coklat, lada, jagung, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga ada hasil hutan seperti kayu potongan, rotan, dan damar. Yang keempat ada hasil peternakan dan perikanan seperti daging kemasan, udang, ikan laut, dan masih banyak yang lainnya. Yang kelima ada hasil pertambangan seperti migas, contohnya minyak bumi dan gas alam, serta non-migas seperti batu bara, logam, emas, perak, dan masih banyak juga yang lainnya. Selanjutnya, barang yang diimpor Indonesia ke luar negeri ada barang olahan migas seperti bensin, solar, kerosin, dan avatur. Nomor 2 ada barang konsumsi seperti makanan dan minuman yang diawetkan, daging, susu, dan buah-buahan. Yang ketiga ada barang industri seperti mesin pembangkit tenaga listrik, alat telekomunikasi, alat transportasi, dan mesin industri. Yang keempat ada bahan baku seperti bahan baku industri pangan dan minuman, suku cadang mesin, dan bahan kimia untuk keperluan bahan industri lainnya. Yang kelima ada jasa, biasanya dari negara-negara maju seperti tenaga ahli. Baik anak-anak, itulah penjelasan hari ini tentang komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Nah, selanjutnya untuk latihan kalian bisa lihat di Google Classroom ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.